Khawatir terjadi longsor susulan, warga Kasimpar di Kabupaten Pekalongan memilih untuk mengungsi. Imbas banjir di Grobogan, sejumlah perjalanan kereta api dibatalkan dan dialihkan. Harga bahan pokok belum stabil, pedagang gorengan di Kota Semarang belum terpikir untuk menaikkan harga jual. Saudara, apa kabar Anda? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, keluarga korban tanah longsor yang belum ditemukan di Kabupaten Pekalongan terus berharap ada mukjizat bahwa korban yang masih hilang segera ditemukan. Pasca tanah longsor melanda Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah pada Senin petang, sejumlah keluarga korban terus mendatangi posko. Hanya satu harapan mereka, ada kabar terkait keberadaan anggota keluarga yang masih hilang. Hendro salah satunya. Ia terus mencari 3 rekan kerjanya setelah hilang kontak Senin petang. Padahal Hendro sempat menghubungi teman-temannya sekitar pukul 5:30 sore. Ini di sini ada rekan kita yang bernama Joni, udah ditemukan jenazahnya, dan masih ada lagi 2 yang belum ditemukan. Oh, ini sampai kapan rencananya? Kita di sini sampai benar-benar keduanya udah ditemukan semuanya. Kapan, Mas? Kontak terakhir itu sekitar jam 5:30 sore. 5:30 sore. Iya. Itu posisinya di mana, Mas? Posisi dia sudah di Alo Cafe. Oh, di kafe. Iya. Oh. Terus kita di Pekalongan lah. Terus setelah itu habis maghrib kita hubungi kok udah lost kontak. Udah lost kontak. Tak sedikit warga yang harus berjuang sendiri mencari kerabat dan keluarga. Dan pencarian korban hilang terus dilakukan oleh tim gabungan. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Sementara itu, puluhan warga di Desa Kasimpar, Patung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah mengungsi. Alasan mereka mengungsi karena khawatir longsor susulan terjadi. Tercatat, sudah ada 35 warga Desa Kasimpar, Patung Kriono, Kabupaten Pekalongan mengungsi ke sanak saudaranya. Mereka memilih mengungsi karena hujan masih terjadi dan khawatir longsor susulan akan terjadi. Pemerintah Kabupaten Pekalongan saat ini juga sudah menyediakan tenda untuk warga pengungsian. Terus kan airnya masuk terus, Pak. Oh, airnya masuk terus. Airnya masuk kemana, Bu? Di sebelah rumah ya, Pak. Di sebelah rumah. Soalnya longsornya udah sampingnya pas, Pak. Jadinya. Ini berapa keluarga, Bu, yang mengungsi ini? Pak. Enggak, maksudnya dari Ibu sendiri berapa orang yang 6 orang. 6 orang. Siapa aja itu, Bu? Saya, suami, terus kakak sama suami dan anak-anaknya. Ini mau kemana pengungsinya, Bu? Rencana mau ke Candi, Pak. Ke tempat family atau gimana? Kami Bu, ya, barang-barang yang lain tinggal, Bu, berarti? ditinggal. Kondisinya rumahnya seperti apa, Bu? Rumah itu sih masih utuh, masih aman sih sebenarnya itu. Sebelah rumahnya ya. Oh. Yang mengkhawatirkan. Yang berarti takutnya susulan atau gimana nih? Soalnya hujannya malam jadinya. Takut. Oh, berarti sudah malamnya was-was gitu ya, Bu, ya? Data terbaru hingga Rabu sore, 20 korban meninggal dunia karena tanah longsor berhasil ditemukan oleh relawan. 8 orang masih dinyatakan hilang dan 13 orang mengalami luka-luka. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Yogyakarta, saudara. Akibat diguyur hujan deras, tebing setinggi 6 meter longsor di Kulon Progo, Yogyakarta.
Akibat peristiwa ini, dinding rumah milik warga jebol diterjang material longsor. Tebing setinggi 6 meter dengan lebar sekitar 8 meter di Pedukuhan Tonogoro, Banjaroya, Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta longsor. Material longsor langsung menerjang rumah warga yang berada di sisi tebing. Akibatnya dinding 2 kamar sekaligus musola jebol diterjang material longsor. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kejadian ini. Namun warga khawatir longsor susulan terjadi karena curah hujan yang masih tinggi. Kemudian saya setelah asar sekitar jam 4, kurang sedikit lah paling enggak itu saya selesai. Tapi sebelum saya keluar dari rumah ini, terus ada runtuhan ini, gemuruh seperti itu. Kemudian saya alhamdulillah sudah keluar. Dan posisi yang ambrol ini memang saya di posisi di situ karena saya posisinya setelah sholat asar. Jadi, alhamdulillah dengan ini saya sudah langsung keluar. Posisi saya sudah geser di posisi PAUD. Itu kejadian. Petugas kepolisian TNI dibantu relawan dan warga langsung berupaya membersihkan material longsor dengan peralatan manual. Alat berat dimungkinkan akan diterjunkan untuk menjangkau lokasi longsor yang sulit dibersihkan secara manual. Ahmadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta. Imbas banjir di Grobogan, sejumlah perjalanan kereta api dibatalkan dan dialihkan. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Selain memutus jembatan Kalibelo Tersono, banjir bandang yang melanda Kabupaten Batang juga merusak rumah warga. Derasnya arus banjir juga mengakibatkan sejumlah rumah hanyut terseret. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa banjir bandang yang melanda Kabupaten Batang, namun sebanyak 2 warga sempat dilaporkan terseret arus banjir dan ditemukan dalam kondisi selamat. 1 unit alat berat telah dikerahkan ke lokasi untuk membantu proses pembersihan material banjir bandang yang melanda Desa Surjo. Saya dapat telepon dari Pak RT Basri ini, langsung ke sini. Kondisi 3 rumah sudah terseret. Rumah Bapak Misman ini, rumah Ibu Tutri, rumah Bapak Handoyo. Nah, Ibu Tutri dan anaknya bernama Romyong Nur Halimah itu terseret banjir kurang lebih 1 kilometer. Kondisi ditemukan tertutup puing atap seng dan lembah-lembah lumpur. Itu kondisi selamat dan kondisi berpelukan. Kondisi selamat, Pak? Kondisi selamat dan kondisi sedang berpelukan sama anaknya. Pakaian masih utuh semua? Pakaian utuh tapi kotor, Pak. Kotor. Sebelumnya Kalibelo hanya ada 1 jalur air, setelah banjir bandang ada 2 jalur air Kalibelo yang menggerus pondasi jembatan. Danang Prakosa, Kompas TV, Batang, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Grobogan, saudara. Banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang di Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah hingga Selasa malam belum surut. Jalur utama penghubung Salatiga Grobogan terendam hingga 1 meter. Pengguna jalan dari luar daerah terpaksa putar balik. Banjir yang meluas di beberapa desa di Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan juga merendam jalur utama dari Grobogan ke Salatiga. Hingga Selasa malam genangan air masih tinggi antara 50 cm hingga 1 meter. Akibatnya pengguna jalan dari luar daerah terpaksa putar balik karena khawatir kendaraan akan mogok terjebak banjir. Tahu ya? Nggak tahu? Iya. Terus ini gimana ini? Ya palingan nyari rumah temen aja balik lagi gitu. Oh, enggak. Nggak berani ya, Mas. Tadi katanya sih sedengkul apa selutut gitu ya. Gitu terus jadinya ya muter balik aja sih daripada motor saya mati. Oh gitu, putar balik ya. Ini dari mana mau kemana sebelumnya? Dari Pati saya. Mau ke Salatiga. Kondisi banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang di Desa Papan Rejo meluas di 3 desa di Kecamatan Gubuk serta merendam jalur penghubung utama dari Grobogan ke Salatiga.
Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Sementara itu, perlintasan rel kereta api di Desa Papanrejo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah hingga Rabu siang masih dalam perbaikan. Imbas dari meluapnya Sungai Tuntang. 3 perjalanan kereta api yang melintas di jalur rel kereta api Stasiun Ngrombo Karangjati masih dialihkan hingga proses perbaikan darurat rampung. Pasca banjir akibat jebolnya tanggul sungai di Desa Papanrejo, Kabupaten Grobogan, mengakibatkan rel perlintasan kereta api rusak berat. 3 perjalanan kereta api terganggu dan dialihkan ke jalur lain di wilayah selatan, serta ada perjalanan kereta api yang harus dibatalkan. Tetap dilakukan rekayasa pola operasi, di mana ada pengalihan rute kereta dan juga ada kereta yang dibatalkan. Adapun kereta yang dibatalkan untuk pagi ini yaitu kereta api Blora Jaya, relasi Cepu Semarang Poncol, kereta api Kedung Sepur, dan kereta api Tegal Bahari, relasi Tegal Pasar Senen. Hingga Rabu siang, puluhan petugas khusus perlintasan masih memperbaiki sejumlah bagian rel kereta api yang rusak dengan menurunkan puluhan ton batu balas sebagai penyangga dan melindungi bantalan rel kereta api sepanjang 30 meter yang hanyut diterjang banjir. Jalur kereta api yang terimbas banjir ini menyebabkan kereta api jurusan Surabaya maupun sebaliknya di jalur perlintasan Stasiun Ngrombo Karangjati putus hingga 2 hari. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Harga bahan pokok belum stabil, penjual gorengan di Kota Semarang belum terpikirkan untuk menaikkan harga. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Berharap Pengadilan Negeri Semarang menjalankan going concern atau keberlangsungan usaha ratusan buruh Sritex menggelar unjuk rasa di depan gedung Pengadilan Negeri Semarang Selasa siang. Dengan membawa spanduk bertuliskan "Selamatkan PT Sritex", ratusan buruh menyuarakan aksi menolak adanya PHK massal dan buruh Sritex tetap bekerja. Pasalnya jika terjadi PHK massal, ratusan buruh akan kesulitan dalam menerima pesangon. Dalam sidang yang dihadiri Direktur PT Sritex bersama dengan kreditur di Pengadilan Negeri Semarang, buruh mendesak hakim untuk memutuskan going concern atau keberlangsungan usaha. Direktur Utama PT Sritex Iwan menegaskan, kehadirannya bersama tim direksi bertujuan untuk menyampaikan aspirasi ribuan karyawan kepada hakim pengawas dan kurator. Kami tadi sudah sampaikan kepada hakim pengawas bahwa going concern ini sangat diperlukan bagi kita dan ya semoga hakim pengawas tidak melalui skema voting dari beliau sendiri bisa nantinya memutuskan. Sementara itu, perwakilan dari buruh PT Bitratek Semarang selaku anak perusahaan dari PT Sritex mengaku menolak rencana going concern yang dianggap tidak memberikan kepastian dan hanya akan memperburuk situasi. Kami akan menolak adanya going concern itu dan justru kami karyawan PT Bitratek menghendaki segera dilaksanakannya pasal 39 Undang-Undang Kepailitan dengan sesegera mungkin kurator melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan. Kenapa? Karena justru dengan diputus hubungan kerja ada beberapa hak karyawan yang harus dipenuhi baik secara yuridis maupun sosiologis. Dengan dilaksanakannya PHK, buruh yang menolak going concern dapat memenuhi syarat sebagai kreditur, menagih hak pesangon, mencairkan jaminan hari tua, dan mengakses program jaminan kehilangan pekerjaan. Selain itu juga dapat mencari pekerjaan baru untuk melanjutkan hidup. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.
Sorotan lainnya, Saudara, belum stabilnya harga pangan pokok seperti cabai memaksa pedagang ayam geprek di Kota Semarang menaikkan harga agar tetap bisa bertahan. Pedagang ayam geprek di Jalan Kusumawardani, Peleburan Kota Semarang, Bayu, dibuat kebingungan dengan harga bahan pokok yang belum stabil. Ayam geprek yang disajikan dengan konsep prasmanan, alias pembeli bisa menentukan sendiri berapa cabai yang ingin dikonsumsi, dan pembeli juga dipersilahkan untuk mengambil nasi, lauk, serta sayur secara mandiri, memaksa ia harus menaikkan harga jual. Menyikapi harga sejumlah komoditas bahan pokok seperti beras, cabai, bawang putih, hingga minyak goreng yang belum stabil di pasaran. Bayu mengaku ia lebih memilih menaikkan harga jual daripada harus mengurangi porsi atau mengurangi kualitas. Karena ia tidak ingin pembeli atau pelanggannya merasa kecewa. Tingkatkan harga jual. Ya, kalau kita mau mengurangi porsi atau mengurangi kualitas pun juga berefek nanti ke usaha, pelanggan kecewa juga. Peningkatan harga penjualan biasanya ia tentukan dalam kisaran angka 5 hingga 10% dari harga sebelumnya, tergantung dengan harga cabai rawit di pasaran. Karena cabai rawit sendiri merupakan bahan baku utama dalam kuliner ayam geprek ini. Sementara harga daging ayam saat ini tidak terlalu berpengaruh. Cinawi Rana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, menyikapi harga bahan pokok di pasaran belum stabil, terutama minyak goreng, pedagang gorengan di Kota Semarang mengaku belum terpikir untuk menaikkan harga jual dagangannya. Supri Hatin adalah salah satu pedagang gorengan di Jalan Randusari, Kota Semarang, mengatakan keputusan untuk tetap mempertahankan harga jual gorengan agar pembeli tidak kabur. Apalagi ia sudah berjualan sejak tahun 2001, sehingga sudah memiliki banyak pelanggan. Setiap hari Supri Hatin membutuhkan setidaknya 25 kg minyak goreng dengan harga saat ini mencapai Rp19.000 per kilogramnya. Sementara untuk kebutuhan cabai rawit, ia terpaksa harus irit karena harga cabai yang semula hanya Rp20.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Naikin harga nggak mungkin ya, nggak mungkin dengan cara diirit, kayak cabainya diirit mungkin lebih sedikit, tadinya 10.000 bisa dapat banyak, sekarang cabainya lebih diirit gitu. Yang lainnya ya nggak bisa lah diirit, kalau minyak nggak mungkin kita goreng dengan minyak sedikit kan nggak mungkin, kalau gorengnya banyak gitu. Paling nggak minimal ya 1 wajan itu kan harus paling nggak penuh gitu minyaknya, bisa. Mau naikin harga juga kayaknya nggak mungkin. Meskipun saat ini harga sejumlah komoditas bahan pokok seperti minyak goreng dan cabai naik, Supri Hatin tetap menjual gorengannya Rp5.000 untuk 4 buah jenis gorengan. Cinawi Rana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.